Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Library Talk UPT Perpustakaan Universitas Syahkuala dalam rangka menyambut Gilad UST yang ke-64. Bersama saya Intan Eriani dan didampingi oleh Bapak yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain Jalil yang merupakan dosen etnik Papisita Universitas Syahkuala. Teman-teman semua, Bapak ini sangat luar biasa. Beliau merupakan peneliti tamu di Institute Chemistry of Material Paris East, ICMP Paris, dan beliau terlibat dalam kolaborasi riset History Atmosphere Storage. Teman-teman semua, tidak hanya didampingi oleh host yang sangat luar biasa, tapi hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat hebat dan keren. Tentunya teman-teman sudah sangat penasaran bukan siapa beliau? Dan beliau ini merupakan bukan tamu dalam negeri, tapi langsung dari Paris kita datangkan untuk teman-teman semua. Tapi sebelum kita kenalan channel narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu video cuplikan berikut ini. Bungong jumpa megah di Aceh. Bungong selebe indah lagoina.
Amsterdam. Inilah kisah nyataku, kisah cerita yang kutuangkan ke dalam buku Penumpang Gelap Menembus Eropa Tanpa Uang. Aku, Alijullah Hasan Yusuf. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua perjalanan kisah dari narasumber kita pada hari ini. Nah, tapi teman-teman, tunggu dulu ya. Kita akan lanjut ke sesi pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu beliau di samping saya, ibu yang sangat cantik dan luar biasa ini. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Bapak dalam keadaan apapun. Bapak sampai sekarang ada di titik ini karena berkat beliau sebagai pendamping. Beliau merupakan seorang pegiat filantropi di Paris. Nama beliau adalah Ibu Suryati Haripah. Dan kita dengarkan sejenak penggalan dari kisah novel yang akan beliau bacakan. Kasi na lingkungan ngayon no? Aku telah siap untuk memasuki sebuah peristiwa besar. Tibalah waktu yang tertentu, tanggal 11 Desember 1967. Seperti biasanya aku bangun normal, tetapi bangun kaki. Ini rasanya penuh perjuangan. Kepala kecamuk mencoba berkonsentrasi apa yang harus kubuat secara kronologis. Pagi itu awan mendung yang menggelayup langit Jakarta berangsur dari ke selatan, setiap angin ke arah Bogor, matahari kembali mengambil fungsinya, memancarkan sinar terik. Isi kembali tasku dengan sebuah sarung Aceh hadiah ibuku, satu sweater penahan dingin pinjaman dari Ampuman, satu celana, dua kemeja dan baju dalam. Tak lupa aku bawa satu sajadah murahan buatan Tiongkok. Aku itu sertakan buku-buku bekas yang kubeli di pasar Rempuk, sebuah buku sejarah Eropa, satu buku pelajaran dari kamus bahasa Inggris, serta buku bacaan berjudul Bagaimana Menjalin Persahabatan karangan Dale Carnegie. Selesai berkemas-kemas, aku keluar melewati ruangan tamu. Temanku Sulaiman Mokhtar dan yang lain sedang bersantai di kursi rotan sambil menghayati lagu-lagu Melayu Eli Kasim. Kutegur duluan agar mereka tidak menanyaku macam-macam yang bisa menimbulkan kecurigaan. Bang Man, aku pamit ke Cijantung mengingat beberapa hari. Jadi ke sana? Tanya Ampun Pan dengan senyum remeh. Kau libur sekolah? Bang Jalil? Kabarnya sudah kembali dari operasi, sahutku. Tapi ia tidak langsung percaya begitu saja. Pelihakan dari senyum remeh Ampun Man tadi menandakan mereka sedikit curiga terhadap Mokhtar. Apa itu di dalam tas selik? Tanya Ampun Man. Ini buku sama sarung. Ali mau bermalam 1-2 malam di Cijantung. Ulang lagi. Mereka masih kurang yakin. Benar nih mau ke Cijantung? Ulang Ampun Man dengan suara penuh prasangka. Benar, sahutku dengan wajah riang. Guna meyakinkan mereka sebagai perhatiannya, Ampun Man bertanya lagi. Iyalah, tapi ada ongkos kamu. Jangan numpang-numpang lagi nanti di turning jalan. Hati-hati di jalan, sambung Moka. Ada beberapa rupiah, pokoknya cukup untuk ongkos bus dan omplet. Ampun Man, jawabku cepat diiringi senyum. Ongkos apaan? Aku kan sudah bisa numpang bus. Hari ini aku mau coba numpang pesawat, bisik hatiku serius. Aku permisi dan bergegas mengangkat keluar rumah agar mereka tidak bertanya terus. Aku pun keluar dari pagar gerbang, melangkah dengan kaki kanan lebih dulu. Ku anggap sebagai langkah membawa berkah. Ku baca Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Berangkatlah aku. Ku toleh kembali rekan-rekan dan rumahku untuk terakhir kalinya. Aku sedih campur haru, memikirkan bisakah aku berkumpul lagi dengan mereka. Matahari yang semula terhalang awan keluar cerah di atas atap rumah-rumah warga Kekedyo. Pak Herman, ketua RT, sedang asik mencuitkan burung perkutitnya, tapi burungnya malas berkicau. Mungkin sedang memperhatikan aku di jalan akan terbang bebas, tidak seperti sang burung malam terkurung dalam sangkar bangku. Di atas kawat listrik, sekalam burung pipit kepala putih baris berjajar diam bengong memperhatikan aku sedang melangkah aneh. Tidak seperti biasanya melihat aku membawa buku, seakan ikut mengucapkan salam jalan. Diterasikan kepala burung-burung serentak mengikuti jalanku. Atau gerangan pikiran burung-burung itu mungkin bersuit sesamanya tentang sikap di kenian.
aku akan masuk kerangkap seperti burung dalam peliharaan Pak RT. Aku akan terbang jauh, nama tak akan kembali. Sejak aku ikut prihatin, biasanya insting binatang lebih tajam, tetapi aku tak bisa meneliti apa ia tesis kawan burung pipit itu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih sekali Ibu sudah membacakan penggalan cerita dari buku Penumpang Gelap kepada kami semua. Saya membacanya, mendengarkan saja sangat terharu dan berkaca-kaca ya teman-teman. Dari bacaannya Ibu katakan tadi bahwa ada pesan yang bisa kita ambil teman-teman. Dimana ketika Bapak dianggap mustahil ya Pak akan pergi ke negara Eropa oleh teman-teman ditertawakan. Tetapi dengan keyakinan dan keberanian yang Bapak punya, akhirnya Bapak bisa tembus ke Eropa. Dari buku Penumpang Gelap teman-teman kita bisa ambil ya, banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita dapatkan. Nah Pak, wahaba Bapak uranya. Apakah? Terima kasih. Ternyata Pak Ali walaupun udah lama ya tinggal di Eropa, tapi masih ingat bahasa Aceh Pak. Memang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Pak Ali, saya mau kepenasaran nih. Bapak kok bisa terinspirasi sampai menulis buku Penumpang Gelap ini? Inspirasinya dari mana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat milad ke 64 Unsia Universitas Syakwala. Perlu saya temukan perlu. Alhamdulillah sudah keempat kali saya memberi wajangan atau ini di Universitas Unsia ini ya. Jadi sangat terharu, sangat bangga sangat ini bisa memberi wajangan untuk mahasiswa-mahasiswa di Universitas Aceh ini ya. Tapi menanyakan bagaimana membuat inspirasi. Sebenarnya inspirasi ini atas dorongan oleh orang-orang besar Indonesia, antara lain Bung Hatta, Pak Sumitro Yokusumo, bapaknya Pak Presiden sekarang, dan banyak duta besar termasuk Syari Taib, mantan Menteri, almarhum Menteri Pendidikan. Mereka lah yang mendorong semangat untuk menulis buku-buku ini ya. Tapi saya sanksi, apakah saya bisa nulis? Saya membaca buku tak pernah gitu ya. Tapi ya itu pekat semangat dan dorongan dari orang-orang besar itu, maka saya tulislah satu halaman, saya tulis pakai ini pulpen tangan, kemudian ketik pakai mesin lama, tik. Terus baru mulai ada komputer, saya masukkan di komputer. Akhirnya alhamdulillah selesai juga bukunya. Tapi sanksi sanksi apakah bisa nulis atau ada yang akan bacanya. Tapi saya yakin lah ada membaca atau tidak, saya bangga bisa menulis gitu ya. Satu utama saya usahakan buku ini guna untuk generasi muda supaya mereka senang membaca dan bahkan senang menulis. Karena siapapun ternyata bisa menulis asal niat saat semangat gitu ya. Bisa, siapa saja bisa. Teralir sendiri itu ide-ide dan terapir berat. Tentunya enggak sehari atau 2 hari. Ini buku ini saya tulis mudah-mudahan tahunan lah. Ya, saya katakan berpuluh tahunan. Karena saya masih kerja, saya tulis masuk di laci. Kalau kemudian cuti nulis masuk di laci itu. Akhirnya saya pensiun, saya tuntaskan, saya edit atas bantuan ini juga. Semangat lainnya. Bisa yang makannya berarti. Dan ada di tepung saya ini. Masih gitu. Jadi memang kisah buku ini seperti apa Ali ceritakan tadi. Apa namanya itu? Pertama ditulis tangan bertahun-tahun oleh beliau. Itu yang sesi tulis tangan itu saya tidak tahu. Tetapi kemudian tahun 2005 kebetulan saya waktu itu lagi sekolah di Jerman, dikenalkan oleh orang Aceh lainnya yang tinggal di Jerman, Pak Ali juga namanya.
dengan Pak Ali Faris ini. Lalu waktu itu melalui email semua ya, belum ada HP Android seperti sekarang. Jadi beliau kirim email bahwa ini ada tulisan saya yang mau nih diterbitkan jadi buku. Pak, apakah memungkinkan itu diterbitkan jadi buku? Jadi waktu itu tulisannya sudah dalam tulisan komputer. Nah, dari tulisan tangan ke tulisan komputer, dalam bentuk Word dikirim ke saya melalui email. Jadi per bab diperbaiki, saya baca, saya edit segala macam itu, kembalikan, kirimkan bab berikutnya, seperti itu terus. Itu kami belum pernah bertemu langsung. Seperti itu, sampai kemudian selesai semua bab, dan ada beberapa bab lain juga diedit oleh teman-teman dari Kopar waktu itu ya. Iya. Kemudian selepas itu urusan Pak Ali sendiri yang mau penerbit bukunya. Jadi yang mau saya sampaikan tadi bahwa sebegitu perjalanan panjang proses daripada penulisan buku Penumpang Gelap Tusuk. Karena kesibukan beliau di KBRI sebagai staf protokoler, jadi dituliskan di tangan berlembar-lembar, disimpan, tuliskan tangan simpan, kemudian dipindahkan lagi ke komputer, ketik segala macam. Baru 2005 itu saya terima dalam bentuk wujud soft file melalui email. Kemudian kita edit bahasa segala macam berarti dia. Ya, terima kasih atas ini. Tadi saya sambung sedikit mengenai itu semangat menulis dan membaca, terutama bagi generasi muda. Tiap buku saya tulis supaya anak generasi muda ini kalau ada uang jajan dari SD, dari SMP, agar uang jajan itu beli buku, jangan beli bakso. Tuh, bakso kan nggak ada aja, kenyang udah habis kan. Sedangkan buku berkesan di jiwa dan kepala kita untuk mengingat khususnya. Dan kenapa buku itu paling penting ada, karena saya bilang bahwa buku itu jendela dunia. Dengan membaca buku mereka bisa tahu banyak dunia. Nah gitu, itu untuk ini ya. Untuk yang lain tadi apa lagi nih? Ada pertanyaan apa? Jadi teman-teman sedikit ya pembahasan dari yang dijelaskan oleh narasumber kita dan host kita yang luar biasa hari ini, bahwasanya narasumber kita Pak Ali ini juga menjalin hubungan yang baik sekali dengan host kita pada hari ini. Karena hubungan yang baik itulah akhirnya hadir buku yang sangat keren dan luar biasa ini, yaitu buku Penumpang Gelap. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ali, ada banyak ya bukunya. 1 dan 2. Satu dan dua. Ini yang pertamanya. Nah, ini edisi pertamanya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen dan penasaran banget sama kisah hidupnya Bapak, teman-teman bisa baca semuanya di sini. Dan di sini berdasarkan kisah nyata ya Pak, tuliskan. Dan banyak banget pesan-pesan yang Bapak tuliskan di sini. Nah Pak, saya penasaran banget nih Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali jadi penumpang gelap? Kan kita tahu ya, harus punya keberanian yang cukup besar untuk bisa punya ide yang luar biasa itu Pak. Pertanyaan bagus itu. Memang itu akumulasi dari semua keadaan ya. Waktu itu saya jelasin di video tadi itu kan suasana Indonesia krisis kan. Demonstrasi kemana-mana, saya sendiri ikut dengan Juri Usman, orang Aceh, Ketua KAPI, dan Jabal Abdul Ghafur, Akbar Tanjung. Saya ikut tuh di Monas. KAPI ada itu tembak mati satu pahlawan jadi pahlawan. Arik Rahman Hakim tembak tahun 66 dia kena tembak ya. Nah itu terus itulah, jadi karena situasi begitu krisis, pokoknya udah Pak Harto tuh hanya ngomong-ngomong melindungi sebuah bui, janji ini janji itu, satu pun nggak ada yang tepatin. Terus kita yang buru-buru itu 3 bulan gaji nggak dibayar. Mereka nggak masuk, cari objek di luar. Akhirnya apa, kita ke ngalur. Akhirnya diskusi ya, kemarin saya titrakan di buku. Diskusi ke Proyek Senen, Pasar itu ya. Terus itulah saya pikir saya ini korban dari sistem. Saya korban, jadi dalam hal itu saya mesti cari jalan lain dari keluar. Saya tulis di video, baca di video itu to be or not to be, apa yang dibaca Ibu Suryati tadi, jadi atau tidak, sebodoh apapun yang terjadi, terjadilah. Nah, jadi ambil jalan pintas. Alhamdulillah ternyata
jadi gitu kan. Ya. Jadi itu sebab utamanya itu jadi fisik. Tapi tidak takut karena apa? Tujuan saya itu murni untuk belajar di luar negeri. Jadi bukan mau jadi teroris, penjahat atau apa. Yakin Tuhan akan membela saya. Itulah jadi saya percaya sama Tuhan pasti akan melindungi saya gitu. Jadi itu satu pekerjaan yang besar. To be or not to be, mau jadi atau tidak. Waktu mau berangkat melangkah ke sana, di sebelah sana ada gedung putih panjang itu ternyata itu penjara. Nah waktu itu nanti kalau ada yang berminat baca silakan baca itu hubungan semua tuh. Alhamdulillah saya selamat dengan baik nah gitu ya. Nah, jadi itu tuh pertanyaan barusannya. Silakan kalau ada pertanyaan lain gitu. Lalu Bapak, bagaimana tanggapan keluarga Bapak yang pada saat itu tentunya apakah ada hambatan dari keluarga yang tidak mengizinkan, Kak? Nah, itu juga satu hal yang ini ya saya pikirkan. Tapi itu seperti saya bilang tadi kan untuk sifat kita orang Aceh kalau merantau kalau belum berhasil kuat diplom atau apa nggak akan berani pulang. Saya jadi gitu pikiran. Jadi akhirnya saya akan cari jalan bagaimana harus pulang diploma apapun itu ya baru bisa berhasil. Nah, jadi ibu saya itu bapak saya kalau nggak ada yang tahu apa-apa. Tapi saya mikir apapun yang terjadi itu bagaimana kalau mau masuk di koran atau apa saya hilang di pulau yang tak ada di peta yang nggak ada yang nyari kan karena penumpang gelap. Dari nyari di pulau kalaupun ditebun siapa nih nggak ada apa namanya kartu ya apa KTP atau tapi udah saya pikir itu to be or not to be yang penting saya nggak dibuang di laut aja. Alhamdulillah berhasil tiba sampai tujuan gitu ya. Jadi sangat banyak semua ada di buku lah sebenarnya. Ya Kalau mungkin saya tanya sedikit Pak, yang cover buku pertama itu ada gambar anak lagi milik. Nah, gimana ada ceritanya cover ini? inspirasinya gini, waktu saya masih kecil main di rumput ini sama teman-teman, saya lihat ke atas ada Tim apa? iya jadi dia pakai silat gini main-main di rumput waktu si SD dia rumput apa tuh ada kapal yang ninggalin asap seperti lukisan gitu ya apa gitu ya. Akhirnya saya bilang wah pasti suatu saat saya bisa naik dalam pesawat terbang jauh kan. Tapi dalam hati mimpi aja lah kau gitu kan. Apaan kamu bisa terbang di sana gitu. Tapi itu karena suatu apa namanya kenekatan, satu keberanian, satu hasrat gitu ya dengan berjuang akhirnya bisa berhasil gitu. Maka itu walaupun itu hanya mimpi, maka itu saya selalu bilang jangan anggap remeh mimpi itu. Baik. Iya, nah jadi buat para mahasiswa, anak-anak muda terutama ini ya, apa tadi kata pentingnya? Jangan takut bermimpi. Jangan untuk bermimpi, jangan remehkan mimpi. Berusaha dan berdoa. Berusaha berdoa karena Pertama ini mah gambar yang sederhana, tetapi punya makna yang sangat dalam sekali. Yaitu ketika Pak Ali masih kecil SD, itu tiduran di rumput di lapangan di Sigli ya Pak, di Sigli, melihat ada pesawat dan terbang. Langsung beliau berpikir pajan tuh kawannya. Fajin dari pesawatnya nih. Anak yang besar ya kamu kaki jiwa ya. Nah, tim yang lain apa? Saya tadi pada Dan lebih berkesan itu. Sekedar informasi ya teman-teman. Artinya dari kisah dari Pak Ali tadi dan juga yang kita bicarakan tadi bahwasanya tidak salah ya kita mengundang beliau ini untuk hadir di acara Library Talk kita pada kali ini sesuai dengan tema mengajak generasi muda untuk berani merantau. Itu yang penting. Ya, berani merantau ya Pak ya. Berani merantau dengan istilah yang lagi viral kira-kira beberapa bulan yang lalu, kabur dulu. Kabur dulu ya. Di sana malah di luar negeri akan sebaliknya, bukannya kita lupa tanah air malah sebaliknya, lebih mencintai tanah air dan lebih patriot. Kabur dulu. Benar sekali, kabur dulu ke luar negeri. Nanti kita balik lagi bawa ilmu yang banyak.
Baik sekali ya. Nih Pak, dari video tadi ada yang menyebutkan juga kalau cerita Bapak ini sebenarnya Bapak dari keluarga yang kurang berada sebenarnya ya Pak. Lalu bagaimana ini Pak, Bapak bisa punya mimpi yang besar, cara Bapak untuk memicu adrenalin Bapak ini untuk bisa punya semangat itu bagaimana Pak? Mungkin bisa di-share buat teman-teman di sini. Mungkin juga hanya kebenaran bapak saya tuh waktu pulang kantor kemana dia beli peta bekas. Peta ini atlas ya. Jadi saya senang lihat itu. Wah, ini Amerika di sini, Inggris di sini, Prancis di sini, semua di sini ya. Dalam dalam pikiran kita kok hanya dekat ya, nggak sampai 1 jengkal. Oh besini ke Amerika cuma segini, oh gini segini. Saya pikir ini ya artinya bisa kita jangkau lah gimana cara gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah punya ide untuk merantau ke luar negeri gitu, belajar di luar negeri. Saya tuliskan juga di buku itu, diskusi sama teman-teman sekolah. Kalau guru lagi nggak ada, kita diskusi di warung gitu ya, warung Bu Maimin ya. Jadi diskusinya itu kelas tinggi, kelas berat tuh, politik dan itu artinya buat usir itu nggak ada yang dengar. Jadi usia terus dari saya bilang gini, kita harus punya cita-cita tinggi seperti kata Bung Karno apa, bercita-cita wah lebih apa, pokoknya gitu. Saya ikut sedikit nih Bung Karno. Saya hanya bilang kita cita-cita jadi astronot, bagaimana Neil Armstrong bisa terbang keluar angkasa gitu. Walaupun kita nggak jadi astronot, tapi kan kita sudah belajar sungguh-sungguh di ITB di mana kita berhasil dibawa ke Houston, stasiun angkasa luar. Kita udah bisa belajar di sana. Minimal walaupun kita nggak bisa terbang, tapi kita udah sampai ke Amerika dan ini semua. Itu mesti cita-cita lah. Setinggi-tingginya gitu. Nah itu yang buat saya bercita-cita tinggi dan nggak boleh meremehkan mimpi. Nah gitu. Intinya bercita-citalah setinggi langit ya Pak. Punya cita-cita yang tinggi tidak akan membuat kita itu merasa jatuh Pak ya, malah akan membuat kita semakin semangat teman-teman. Nah Pak, saya penasaran sekali nih, kalau dengan Ibu sendiri, Ibu melihat sosok Bapak ini seperti apa kalau di mata Ibu? Kasih. Gitu dulu. Sebentar saya sedikit ada lihat. Beliau ini ibu mantan pacar. Jadi pernah baca koran lah, nanti dikira sendiri. Jadi dia hanya mimpi juga ingin bertemu saya. Kena baca koran yang ada di tayangan tadi. Sekarang jangankan ingin bertemu, mendampingin, alhamdulillah 40 tahun naik terus, alhamdulillah. Kita silakan bisa. Patru. Jadi waktu di tahun 67, mak saya masih kecil itu umur mau 8 tahun. Gitu. Jadi papa saya langganan koran. Jadi ada koran berita juga kalau saya. Saya orang ini berita enggak kalau masalah ini berita. Kata bapak saya ini ada anak Ali, anak Aceh menembus Eropa, terbang menembus Eropa tanpa uang tiket dan paspor. Saya bilang mama saya, ayo kita baca bersama film gitu. Kalau kita kan pergi keluar maksudnya naik kapal, naik badi, naik pesawat kan itu pakai tiket, ini kok bisa. Tapi di dalam cerita itu, di dalam koran itu enggak ada cerita apa-apa, hanya bilang seperti itu aja sampai ke Amsterdam. Jadi saya sangat antusias dan sangat mengatakan kepada saya kepingin ketemu nih orang gitu. Nah, kedua kalinya dibuat lagi setahun kemudian. Saya baca lagi korannya. Saya bilang kapan ketemu gitu. Jangan waktu yang panjang, nanti saya nggak bisa cerita banyak, bisa baca di buku. Setelah ketemu sama beliau, benar-benar beliau ini lah sangat saya nggak bisa mengatakan, mungkin nggak ada duanya di dunia. Jadi
berterima kasih, saya dan anak-anak saya berterima kasih kepada beliau. Berkat beliau lah saya juga bisa ke Paris. Berkat beliau juga anak-anak saya semua berhasil. Itu tidak bisa kita lupakan. Dan sampai sekarang pun saya tetap menghargai beliau dan selalu mengingat apa yang usaha beliau, semangat beliau itu benar-benar luar biasa. Jadi kesan saya masih tetap mengingat di masanya dulu waktu menjadi seorang penumpang gelap sampai sekarang. Ya, Oh, jadi dulu baca koran di ini asal di dia saya dengar udah 8 tahun itu kontrolnya yang tadi disebutkan itu Ali. penipat bela. Ali anak Aceh pensipan bela. Nah, Jadi pernah buat di Twitter, nunggap saya ketemu dengan orang ini. Maksud. Coba dari koran ya, pengen ketemu sama Pak Ali, akhirnya jadi pendamping hidupnya Pak An 46 tahun ini lah. Saya kira ini bukan hanya ibu yang beruntung dapetin bapak, tapi bapak juga jauh lebih beruntung ya dapat ini seperti ibu. Apalagi seorang penyanyi yang nih selain hibur. ya. Yang nyanyi di itu tadi suara ini coba anak-anak di sini mau menjumpai bukan orang keluar. Bapak, dalam umur yang sudah lanjut usia ini, apakah ada fase di mana bapak ingin menyerah sama keadaan bapak? Tidak mau menyerah. Pada keadaan misalnya ada satu titik bapak udah capek sama keadaan hidup, kan di luar negeri bapak nggak punya apa-apa waktu pergi. Apakah ada keadaan susah dan pengen menyerah pada saat dia di sana, Pak? Kalau pada saya itu sama sekali enggak, malah itu sebagai tantangan kita ya. Selalu saya berprinsip bahwa yang susah itu adalah kerjaan kita. Kalau yang gampang itu seperti saya tulis di buku, kerjaan ansip. Ansip itu kondisi septam lah gitu, gampangnya bagaimana. Jadi kita tuh selalu harus menghadapi perlawanan. Jadi tantangan gitu. Kalau dalam kemudah cari ya gitu. Saya cerita semua dalam buku itu. Maka itu buku ini suatu teladan baik bagi masyarakat, bagi mahasiswa, bagi orang yang belajar di luar negeri dan semua semangat. Jadi alhamdulillah berkat buku ini juga di Unsia ini ada 2 orang yang sudah bikin tesis dari isi buku ini. Jadi begitu, jadi dia ambil bukan pengalamannya tapi semangatnya dari kita. Itulah keberadaan. Jadi detik filosofi menarik juga bahwa susah itu memang Kerjaan kita, ada tantangan kita. Bukan itu sekali selalu tantangan. Jadi saya dari istilah Inggris lupa saya. Pokoknya orang yang cari risiko yang susah. Kalau gampang itu gampang lah bikin ini, jangan urusan susah. Nah, kalau berhasil, itu apalagi kalau kita berjuang mati-matian berhasil, itu kita lebih senang menerimanya karena hasil dari perjuangan kita sendiri. Jadi lebih ini bukan bantuan orang, tapi hasil perjuangan kita. Jadi menikmatinya lebih jeruk lebih apa saatnya, lebih hikmat lebih ini, gitulah. sudah berapa tahun bermukim di Paris? Itu kalau udah lamanya, maka itu sampai jadi kecil lurah Paris itu karena lamanya tinggal di sana, terutama dengan fungsi pekerjaan kita dan sifat saya yang suka nolong orang gitu ya. Kalau kita nolong orang kan Tuhan selalu nolong kita kan, dan Tuhan pernah nolong saya kan. Jadi maka mahasiswa masyarakat di Indonesia atau di Prancis memberi nama julukan Lurah Paris. Maka itu saya bikinlah buku Lurah Paris. Ada ceritanya gitu. Ini teman-teman bukunya. Ini buku yang terakhir. Ini masih ada mungkin di Gramedia. Kalau yang lain mau dicetak baru nanti. Jadi itulah. Jadi Bukan dari masyarakat di sana kepada Pak Ali sebagai Lurah Paris. Kalau bahasa Aceh Cipari. Sehingga Ucur buku yang ketiga, Lurah Paris. sampai sekarang pun saya sudah alhamdulillah pensiun, lebih bebas ke Aceh tapi 2-3 bulan. Selalu
mereka kalau ada apa-apa nyari kaya hubungan saya itu Pak Bobi. Ini kena sudah melekat. Sudah melekat Bu. Pak Ari ini sudah banyak ketemu dengan orang-orang tokoh-tokoh bersejarah lah sebelumnya ini. Ya. Mungkin cuman dengan Bung Karno datang. Nah, itu alhamdulillah berkat bekerja ada saya di sana itu bertemu banyak dengan orang-orang besar ya, kalau antara yang beri nasihat pada saya itu Bung Hatta dan duta-duta besar dan menteri-menteri ya. Jadi memang dengan besar ini hampir semua saya pernah ketemu dari Presiden Indonesia kecuali Bung Karno, menurut belum meninggal waktu itu sakit itu. Jadi dari Bu Pak Harto, Ibu Gus Dur, Habibie, Pak Habibie yang lama sudah lagi ngobrol juga. Habibie ingin membela Aceh ya, membangun Aceh tapi keburu rangsel. Terus Ibu Mega, Gus Dur, Ibu Mega, terus Pak SBY juga ketemu, malah saya pernah guyonan sama beliau tawa. Terus sama Ibu Mega udah terlihat sama Pak Joko Widodo dulu mah sebelum jadi presiden jadi tukang mebel beliau suka ke Prancis pameran mebel ya, ketemu dulu Pak Joko. Itu yang kasih nama Joko, nama beliau kan Jokowi, yang kasih nama Pak Jokowi jadi Pak Joko. Prancis ya. Karena panjang Jokowi jadi Joko Widodo dia panggil Jokowi gitu, gampang ke Jokowi dia orang Perancis saya kasih nama Jokowi. Biasa Pak Jokowi sendiri ya cara itu ya. Nah sekarang bolehlah kita beralih kepada penghidupan orang-orang Indonesia dan masyarakat Islam di Indonesia. Di Perancis ya. Nah boleh kalau ada mau tanya sesuatu. Berarti ini beralih tema dari Kalau kita sebuah buku nanti nggak ada yang makan. sudah coba ganti tema bagaimana kehidupan di Perancis garis pertama disisipkan dengan sisi-sisi suasana keislaman saat ini. Boleh Pak Ali cerita kehidupan sehari di sana saat Jumat mungkin dia masalah kanisa. Jadi memang seperti saya bilang saya tulis juga di buku, jadi masyarakat Islam di Perancis itu banyak sebenarnya. Ada resminya 8 juta, tapi nggak resmi ada 9 juta orang. Banyak itu. Penduduk Perancis kan hanya 68 juta. Jadi asal usul mereka itu waktu zaman sesudah Perang Dunia Kedua, tenaga kerja di Prancis di Eropa sama kurang, udah meninggal perang di gugur ya. Jadi mendatangkan dari jajah-jajah mereka dari Senegal, tapi terutama dari Maghrebin, negara Eropa Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko, 3 negara itu. Maka itu banyaklah orang Islam datang ke Indonesia. Nah disitulah mereka berkembang sampai ada satu daerah namanya daerah Trap kalau di kota Paris sendiri. Nah itu kita sering jalan-jalan sama kalau Bapak Profesor Jul datang ke sana, kita jalan-jalan ke daerah daerah pasar Arab itu. Di situ kita assalamualaikum sana, assalamualaikum sini. Nah mereka sudah tahu nih orang Indonesia karena sering pakai ini peci, udah tahu ya. Mereka nganggap orang Indonesia paling alim, paling disiplin. Kalau mereka ketemu di Mekah, mereka lihat tuh orang Islam paling disiplin, paling teratur, inilah. Jadi mereka salut sama orang Indonesia. Jadi kalau sudah datang sana, kalau ada Pak Profesor di sana, baca doa di lapak-lapak di pasar ikan, Leforma, sampai di warung itu. Tempat gratis kita. Di warung makan sandwich marges itu sosis kambing itu gratis. Terus ikan di sekilo kasih 1,5 kilo, kurma, olive atau apa, zaitun gitu juga semua. Jadi sudah populer sana. Kalau sekarang kalau saya ke sana datang juga tanya, mana abang kamu mana? Baca doa.
bisa kirim salam ini. Begitulah populernya orang Indonesia di kalayak Islam. Kalau orang Indonesia sendiri, Orang Prancis musuhnya. enggak, bukan orang masyarakat Indonesia asli, itu ada satu organisasi PERMI namanya, Perhimpunan Masyarakat Islam di Paris gitu. Masyarakat Islam Indonesia. Di Paris, saya dulu. Nah, kita sering punya surau juga di ruang konvensi, muat maksimum 200 orang atau 100, rata-rata 100 orang. Nah, jadi setiap Jumat kita ngadakan sembahyang Jumat, dan kalau hari puasa pengajian tiap hari sembahyang tarawih. Kalau Jumat, nah kemudian Bapak sudah datang, kita harap minta. Terlalu orang kalau dengar khotbah dari Aceh, Pak, iramanya lain, baca doanya lain semua. Jadi terlalu sampai ada satu orang duta besar Arab ya, duta besar Arab nyalamin gitu, datang sudah dulu dia, diundang makan kemana-mana, begitulah. Berkat beliau nih, lumayan lah, pakai topi Aceh kita bagi-bagi di sana. Jadi seperti diceritakan Pak Ali tadi, memang kehidupan hari ini di Barat di Indonesia keras secara umum. Dari sisi agama Islam ini ada masalah. Itu kan kita bisa lihat di pasar, di kampus-kampus, yang nampak kan orang pakai jembab biasa, ya lah apa-apa. Di daerah Traps nama ente memang di kampung Arab di situ ya. Jadi banyak orang Maroko, ada Zaire yang bermukim di situ, sehingga kemudian mereka bikin pasar tersendiri itu ya. Ya, bahkan wali kotanya itu juga orang orang Islam. Jadi satu-satunya yang ada wali kotanya Muslim itu ya di daerah Traps di Paris itu. Nah, itu setiap hari saya sampai ingat Senin, Rabu, Kamis sama Rebu, Sabtu. Nah, Rebu, Jumat, Sabtu itu ada pasar Arab di situ. Nah, jadi kami sering pergi belanja di situ. Bisa tambahkan cerita tadi ya. Nah, karena tahun kami ini dari Indonesia, sehingga sering disuruh ngaji. Nah, sering suruh ngaji. Jadi ada satu langganan kami beli kebab itu namanya Warung Kebab Si Has. Jadi pas sampai kami di situ, yuk baca Al-Quran tuh, ngaji tuh. Baca segala macam, Fatihah. Kata suruh berdoa di situ kan. Aitan, ya Allah, Arab dapat makanan gratis itu. Kenapa pergi lagi ke tempat orang jualan ada ikan ya. Orang jual ikan, baca Al-Quran lagi. Jadi orang itu kan, kalau lihat orang Indonesia senang dia dengar ngaji orang Indonesia, kalau punya dirama gitu. Kalau orang Arab tuh dia ngaji ya katil, dia urus gitu deh. Jadi kondisi-kondisi seperti ini berarti kita juga membawa nama baik negara kita Indonesia. Itu ya. Ini pesan moralnya untuk teman-teman, untuk para mahasiswa ataupun anak muda yang mau ada di sana. Anjak membawa nama baik Indonesia di sana. Mungkin kalau Bu Ali atau Bu Suryati akan ada pengalaman khusus ya sangat spesifik mungkin pada masa itu seperti apa masa kita Ya, karena sebenarnya musim di sana itu sangat dihargain ya. Jangan ada pikiran bahwa kalau kita beragama Muslim mereka nggak senang sama kita, tidak sama sekali ya. Sini ada surau, ada masjid, kita bisa pakai jilbab, ya, bisa komunikasi dengan orang-orang sana juga, orang-orang Protestan atau Katolik di sana. Nah, pengalaman dari salah satu pengalaman, jadi ya anak Maroko lah, mungkin anak Maroko. Yang kadang mereka itu kan suka minum di pinggir jalan itu, minum Coca-Cola, minum di botol atau di kaleng. Jadi di situ sudah disiapkan tempat sampah. Jadi nanti minum nggak taruh di tempat sampah, diserakin begitu. Jadi saya lewat, saya bilang, waduh kalian ini minum ya? Iya katanya untuk. Itu berserakan di sini kan di situ ada sampah, tempat sampah. Kenapa nggak buang di tempat sampah? Saya bilang gitu. Di mereka melihat saya, kamu orang mana? Kok ini? Si orang Indonesia. Oh, Indonesia, kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu Muslim juga? Iya, Muslim. Gitu. Saya bilang bahwa, kasih lihat bahwa kita ini orang Muslim, etiket kita kan
baik, jadi kasih contoh lah, jangan kasih contoh yang seperti ini. Jadi taruhlah di situ tempat sampah. Jadi itu juga sebagai baik ya, untuk pahala buat kita. Kalau kamu juga taruh di tempat sampah, orang kan nggak bisa menilai, nggak akan menilai, orang sini kan nggak menilai kita bahwa muslim itu masa seperti ini gitu kotor, kan enggak loh. Kalau mereka berterima kasih, oh ya saya senang kamu nasihatin kita, karena jarang orang seperti kamu nasihatin kita, malah mereka melihat kita rasa marah gitu, tapi kamu sebaliknya baik. Nggak ya, kita sesama muslim harus beritahu. Jadi mereka sangat berterima kasih dengan jadi pandangan mereka sama kepada orang Indonesia, wah Indonesia itu sangat baik, agamanya benar-benar sangat baik gitu. Di mana-mana dikenal muslim Indonesia di seluruh dunia, terutama kalau lagi di Mekah. Sabar, sangat disiplin dan pemberi gitu, dan perhatian gitu. Dan di dalam apa yang ditulis dalam Quran, mereka menjalankan sebaik-baiknya. Jadi bagi pengalaman gitu sangat senang mereka. Terima kasih kita dikasih tahu, karena kita pulang juga dikasih tahu dari orang tua, dan di sekolah juga kan nggak ada acara agama, di Perancis itu nggak ada pelajaran agama. Saya juga merasa bangga karena bagaimanapun sebagai pahala buat saya juga memberitahu. Terima kasih. Pentingnya adalah bahwa kita itu berada di luar ini membawa nama negara. Jadi Silakan pertanyaan lagi. Saya kira sebelum kita nanti ke final yang lebih berkesan kali. Iya teman-teman, saya mungkin mau menyapa teman-teman yang nonton dulu ya Pak. Nah teman-teman, saya benar. iya, sebentar lagi kita akan masuk ke pertanyaan online. Tapi sebelumnya saya ingin menyimpulkan dulu ya, semua yang kita bicarakan tadi bersama Bapak dan juga Ibu sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman yang ingin dan punya cita-cita untuk ke luar negeri, jangan takut ya Pak ya. Karena di luar negeri kita punya orang-orang seperti Pak Ali ini dan Ibu yang sangat antusias, dan orang-orang di sana juga sangat mengagumi kita orang Indonesia ya Pak. Nah mungkin teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan luar biasanya bisa langsung raise hand atau bisa dituliskan di kolom komentar ya, dan akan langsung dijawab nanti oleh Bapak kita dan Ibu kita. Di sini kita sudah ada pertanyaan ya dari siapa? Dari Pak Arifin. Bagaimana perpustakaan UMSU bisa membeli buku ini Pak nantinya untuk koleksi? Mungkin dari Pak Ali bisa disilahkan untuk menjawab. Bagaimana Pak perpustakaan UMSU bisa membeli buku Bapak supaya bisa jadi koleksi nanti? Oh ya, ya silakan. Terima kasih. Jadi memang nanti buku ini saya tinggalkan beberapa eksemplar karena sudah terbatas, sudah habis, sudah lama habis sebenarnya. Cuman ada saya cetak kembali beberapa, ada cetak. Jadi sengaja untuk masyarakat Aceh. Nah, nanti saya tinggalkan sebagian di perpustakaan, sebagian sama Pak Profesor Jul karena ini nanti bisa diumumin beliau kalau ingin baca. Saya perpustakaan dan saya hanya mengimbau bukan hanya untuk di buku saya, tapi bacalah karena baca itu benar-benar bermanfaat dan akan selalu ingat ya. Padahal saya sendiri jarang baca dulu, tapi sudah menulis, sudah ini ternyata bacaan itu sangat bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari gitu. Nah begitu ya, ini Pak pertanyaan dari Pak Arifin yang beliau merupakan kepala di UMSU Press. Mungkin beliau tertarik ini dengan buku Bapak yang sangat luar biasa ini dan akan dijadikan koleksi nanti perpustakaan di sana ya. Begitu Pak, nanti mungkin Bapak bisa hubungi Pak Zul Untuk saya harus ikut perpustakaan. untuk atau bisa melalui perpustakaan Indonesia dengan cara menghubungi helpdesk perpustakaan UPT perpustakaan Universitas Syahkuala. Nah mungkin ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang mau langsung
berbicara bisa raise hand. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Najhah Riza, mahasiswa dari Universitas Syah Kuala. Jadi, saatnya Pak, boleh mendengar Bapak ceritanya beres apa kan? Jadi, nah penasaran ya Pak. Jadi, Ron Pak, bahkan nekat kat lagi kan? Jit nejak luar negeri penumpang gelap. Sebenarnya role model Ron Pak. Jadi, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya pertanyaan dari Cut pakai bahasa Aceh lagi nih. Gimana Pak, role model siapa yang menjadi role model? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bermutu dan ini memang keberanian itu bukan sembarangan yang ini, tapi tercetus begitu cepat karena saya hanya berprinsip seperti saya bilang tadi bahwa tujuan saya ini suci untuk belajar atau lebih itu belajar. Maka itu waktu ditangkap saya di Belanda itu I want to school here, I want to school here. Itu aja bahasa Inggris yang saya tahu. Jadi ya itu jadi itu aja nekatnya itu karena tujuan saya itu suci, nggak ada apa-apa. Ya kalau mau ditangkap silakan, orang mau belajar ditangkap. Apalagi saya tambahin sedikit, apalagi saya tulis juga di buku itu. Apalagi itu yang saya naikin pesawat Garuda. Garuda kan sedikit banyak ini kan asal usul dari pesawat Selawah yang disumbang oleh Abu Dobere. Berarti kita akan kembali ke Dobere yang ngumpulin emas-emas orang kampung untuk membeli dua pesawat 1 dan 2 untuk mengangkat senjata PB Burma untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi paling kurang kita punya andal lah. Jadi apa salahnya kalau seorang putra Aceh tumpang pesawat yang nggak bayar gitu. Itu juga ada di hati saya gitu. Jadi udah lah gitu. Apa itu terjadilah. Nah jadi kalaupun ribut-ribut nanti saya bongkar itu, jadi masyarakat Indonesia juga tahu kan. Nah gitu. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umunat Satala, mahasiswa FKIP Geologi USK. Jadi izin bertanya Bapak, saya tertarik dengan pendidikan proses belajar yang Bapak alami di sana. Pertanyaan saya Bapak, apakah Bapak pernah mengalami penolakan pada saat menempuh pendidikan itu di tengah perbedaan kultur, bahasa, dan lain sebagainya? Dan apakah yang membantu Bapak dalam proses belajar Bapak di sana yang mungkin bisa diterapkan di sini di Aceh untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di sini? Bapak. Baik, terima kasih, pertanyaan baik juga. Memang sayangnya saya tidak bisa banyak belajar karena saya bekerja. Jadi saya harus milih kalau kerja saja nggak bisa sekolah. Kalau sekolah aja nggak bisa, dari mana dananya, nggak mungkin kan dibayar oleh saya nggak dapat beasiswa ya. Tapi sambil jalan tengah, sambil sekolah, ada sekolah malam di sana di Universitas Sorbonne ya. Nah, itu di sana kita sekolah campur banyak orang-orang asing lainnya, campur, kita diskusi juga antara teman-teman mahasiswa di sana. Jadi sangat berkesan. Di sana itu sangat bebas untuk mahasiswa di luar negeri dari manapun, itu penerimaan sangat baik, tidak ada rasis atau apa gitu ya, kelainan untuk masyarakat. Walaupun dari Arab, dari Afrika, orang hitam, orang Cina, tapi Cina nggak banyak. Orang Afrika dan orang Arab itu banyak yang belajar di sana. Sambutan baik, guru-guru itu cuma nggak ada perbedaan. Selalu dikasih nasihat, kasih ini, kasih itu, malah sana kan banyak perpustakaan karena orang Prancis tuh baca itu seperti udah kultur mereka, dari kecil mereka udah membaca di bus di mana-mana tuh mereka membaca. Jadi
banyak perpustakaan di sana bisa bantu untuk belajar dari ini. Nah, itu jadi untuk masyarakat asing atau pelajar asing tuh, apalagi untuk saya sama sekali enggak. Apalagi saya banyak berteman sama mahasiswa Perancis, sama mahasiswa luar negeri, sangat diterima lah, sangat baik penyambutannya gitu. Gitu, tidak ada kendala apapun, malah dibantu lah tuh kira-kira. Gitu. Nah, begitu ya Umu, kalau misalnya Umu ada kesempatan dan keinginan untuk nanti mengikuti jejak seperti Bapak ini, nah bisa sekali ya Pak ya. Mungkin Pak, sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari intan pribadi nih Pak, bertanya. Pak, saya jujur saja saya dari PD Jaya, dekat sama Bapak PD ya. Saya bangga sekali punya orang-orang seperti Bapak ini dan saya berharap semoga suatu hari nanti kita semua, kami mahasiswa-mahasiswa Universitas Syakuala bisa ikut dengan jejak Bapak ini. Amin. Pak, apakah ada kesempatan ini Pak untuk kami mahasiswa nanti kalau ingin ke luar negeri dapat beasiswa? Ada kemungkinan bisa ada. Cuman memang harus berjuang dulu. Karena saat ini kan di Eropa, utama dalam keadaan perang, dan kedua dalam situasi perang ini dan situasi politik yang kurang menolong gitu ya. Karena banyaknya teroris, banyaknya. Jadi siswa-siswa ya dari manapun, terutama dari Afrika, dari Indonesia, itu agak dibatasin, agak strain gitu ya. Tapi bisa. Apalagi dengan Indonesia sekarang kelihatannya sangat baik karena berkat kunjungan Pak Presiden Prabowo ke ini kemarin, itu satu hal yang paling baik tuh, karena belum pernah terjadi di jalan terbaik di dunia itu pawai militer pada hari kemerdekaan Prancis 14 Juli ya, Bastille Day namanya. Nah, itu pawai ada 450 tentara yang baris di sana, luar biasa. Jadi ada yang interview, sangat sambutan sangat positif ya. Jadi berkat itu implementasi sangat punya dari Indonesia karena malah banyak yang akan ini, dan mungkin ada kerjasama waktu Presiden Macron datang ke Prancis, akan ada kerjasama budaya dan pendidikan dengan Indonesia. Mungkin akan gampang, cuman dengan syarat cari dulu sekolah di internet banyak, cari sekolah di mana yang bisa cocok dan menerima, nanti akan bisa diundang ke sana. Tahu itu dapat visa itu harus sudah ada sekolah dan tapi bisa. Bisa ya teman-teman ya. Bisa, kalau khawatir bisa. Apalagi saya tambahkan skip poin yang terakhir Pak Ali tadi. Yang pertama sekali triknya memang cari scholarly. Jika kita apa, dia terusnya apa, tidak ketemu. Dia baru ketika itu mengusulkan beasiswanya. Sehingga ketika nanti wawancara beasiswa itu, kita sudah langsung bisa memberikan gambar, Anda nanti rencana di mana mau studinya di kampus ini. Kenapa? Karena ini bidang saya ada di situ. Ini trik Anda reviewer. Nah, to interview. Nah, ini trik yang sekarang bisa ini brosi-brosi los balik ya. Brosi los bisa namun saya. Napsi di Paris, di Jerman, di Jerman, Belanda, macam beasiswa. Dan poin pertama tentu saja saya prefer itu sebagai salah. Benar begitu ya. Tapi jangan ini lah, jangan harus berani dan semangat untuk berjuang, bisa kok. Kuncinya berani dan semangat untuk berjuang. Berani, semangat, jujur, dan berdoa. Jangan lupa berdoa. Itu 3 itu pasti alhamdulillah berhasil. Saya boleh pakai pedoman itulah. Ya teman-teman, untuk yang bercita-cita tinggi ingin keluar negeri, saya rekomendasi banget ya untuk baca dulu buku-bukunya Pak Ali ini. Karena dari teman-teman baca buku Pak Ali, saya yakin teman-teman akan semakin semangat untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk ke luar negeri ya Pak. Ya benar. Dan sekedar informasi teman-teman semua, kami mengundang teman-teman mahasiswa Universitas Syakuala dan juga teman-teman yang di luar Universitas Syakuala untuk berkunjung di perpustakaan Universitas Syakuala. Karena di sini kami akan memfasilitasi teman-teman untuk studi pengabdian, pembelajaran, dan penelitian
Jadi di sini sudah banyak sekali ya Pak fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung Pak. Salah satunya seperti ruangan podcast sekarang ini. Seperti acara kita pada hari ini ya, Library Talk. Nanti teman-teman yang pengen buat acara seperti ini bisa banget nanti menggunakan fasilitas perpustakaan. Kemudian teman-teman, untuk yang penasaran baca buku Bapak, tapi nggak tahu nih Pak mau pesan di mana, nanti bisa hubungi Minpus ya. Call Minpus di helpdesk USK, bisa DM nanti, bilang, Pak saya mau dong request buku dari Pak Ali. Saya yakin banyak teman-teman yang akan request nanti. Nanti perpustakaan kita akan memfasilitasi buku ini kok. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi males buat keluar, teman-teman bisa akses perpustakaan lewat library.usk.ac.id. Oke, itu sekedar iklan ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lain dari teman-teman? Saya kira Kalau nggak ada saya mau tambah sedikit. iya, Nah, tidak ada seterusnya Pak. Nah, oke deh. Untuk terima kasih sekali. Jadi saya ingin menambahkan, saya dengar ini bahwa karena saya ceritakan di buku dan ini bahwa Abu Dolbere mungkin besar akan diangkat maka jadi pahlawan itu diusulkan jadi pahlawan bangsa gitu. Memang dari dulu saya di buku selalu saya bilang orang Jakarta menganggap Abu Dolbere itu adalah pemberontak. Saya bilang pada zaman bagi saya itu bukan pahlawan Aceh. Karena alhamdulillah saya sendiri punya kesempatan bertemu dengan beliau pada tahun 1971 di Paris. Benar mereka kirim dunia sehingga di Paris diperintahkan oleh Pak Harto supaya tidak pemilu waktu itu, pemilu pertama tahun 1971 supaya di Aceh Golkar menang, maka disuruh keliling dunia. Pas di Prancis, kebenaran duta besar di sana itu Letjen Askari, itu mantan ajudan beliau waktu jadi gubernur jenderal di Aceh. Beliau gubernur kedua ya kalau salah. Gubernur kedua. Jadi Pak Askari ini waktu itu masih pangkat letnan, waktu udah jadi duta besar sudah jadi ajudannya Abu Dolbere. Waktu beliau Abu Dolbere itu jadi gubernur jenderal. Karena ya jadi beliau panggil saya, "Hei Ali, datang ke sini." Kenapa? Ini bapak kamu mau datang ke Paris nih. Siapa? Abu Dolbere. Senang kali saya dengar dia itu orang kampung saya sih. Terus itulah saya ditugaskan untuk ngantar-ngantar beliau gitu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan yang baik, ngantar beliau lah. Tadinya hanya rencana 2 hari, di depan saya duta besarnya telepon ke Jakarta. Harto, ini bapak saya akan saya tahan jadi 6 hari ya, daripada 2 hari. Oke, baik, gitu, dengar gitu ya. Terus Pak Askari ini ngomong sama saya, ini cerita sedikit ya. Kamu tahu Ali, kau siapa yang saya telepon pesan? Nggak tahu Pak, komandan ini di Bandung. Gimana? Harto. Bukan, presiden itu kan, Pak Soeharto. Bapak kok ngomong gitu sama Pak Harto? Itu anak buah saya dulu tuh, udah saya tempelin gitu. Nah itulah jadi cerita singkat. Jadi saya ditugaskan untuk ngantar Abu Dolbere ya. Sangat berkesan menceritakan semua nih mengenai Aceh apa. Dan saya sungguh-sungguh menceritakan riwayat di Prancis mengunjungi istana Versailles itu ya. Jadi waktu mengunjungi istana itu tiap ruangan itu beliau tuh bukan lihat ke atas terus lihat kristalnya. Ternyata beliau minta dibelikan kristal untuk masjid di Brunei. Saya lah yang ngantar waktu itu. Tahun 72 saya datang ke Brunei, bawa waktu itu Santri Biwa diundang saya ke sana, bawa pasanglah, nggak tahu sekarang di mana itu ya. Jadi sangat ini beliau berpesan, terima kasih sekali dikasih itu. Akhirnya saya diundang sana 1 malam,
Jumat, malam Jumat. Waktu hari Jumat tiba-tiba beliau todong saya, "Ali, kamu bicara bagaimana kamu kayak gini cara tapi di mikro masjid ya Jumat ratusan orang bro." Di situ saya waduh hampir trauma juga susah. Udah santai aja cerita gitu lah. Saya cerita sedikit lah gimana. Nah, karena ternyata beliau tuh tiap sembahyang Jumat selalu menceritakan tuh di negeri Napoleon jauh di luar negeri itu Prancis, ada seorang putra Indonesia kecil yang merantau di sana. Itu jadi beliau bangga gitu lah. Nah, itu jadi saya senang sekali. 2-3 kali saya ketemu beliau. Terakhir udah buta, kabur nggak bisa lihat sama sekali. Cuman gini-gini aja dia pegang kepala saya begitu. Ada foto ya tadi kan dikasih tayangin sama Abu Bri itu ya. Waktu itu kan. Jadi memang kebenaran juga kemarin saya ketemu silaturahmi dengan Wali Nanggro ya. Wali Nanggro di istana karena Istana Wali Nanggro. Wali Nanggro luar biasa. Ternyata beliau tuh sama pengetahuan beliau tuh tentang Dobure sama apa yang saya ketahui ini. Beliau semua sampai Tandasan Saleh apa semua ceritain semua apa saya berontak di sedih kalang atau lari ke gunung ke karena bapak saya sendiri hampir lari ikut Dobure ke ini tapi kena satu hal dia tuh pasti Medan akhirnya nggak jadi. Nah gitu jadi sangat bangga kali saya bisa ketemu Abu Putih dan saya anggap benar-benar beliau ini pahlawan Aceh karena saya lihat dari sendiri dengan mata kepala habis sembahyang Jumat itu sembahyang subuh dulu kita jalan ke pasar Bernun itu tahun 72 tiap ke warung tuh gini kasih nasi kasih di belakang gitu ya. Seperti apa namanya orang Buddha itu kan kalau jalan ke kampung kasih makan gitu luar biasa. Jadi saya nganggap tuh karisma dari Abu Bri itu luar biasa mungkin nggak ada lawan. Intinya kalau beliau ngangkat tongkatnya itu kayak gotong royong pada datang semua gotong royong. Tapi kalau gubernur yang angkat gubernur yang ajak nggak datang. Jadi begitu suatu kekarismanya dari Pak Abu Bri. Nah gitu itulah. Serah gimana ya? Nah apa? Anak cerita yang sangat luar biasa ya Pak terkait edukasi Yaud Pre. Dan mungkin Pak karena berhubung waktu kita juga sedikit singkat ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan Bapak untuk mahasiswa Universitas Syakuala dan juga pada hari Milad USK yang ke-64 ini Pak? Nah itu bisa yang saya bilang tadi itu semangatlah belajar dan kalau sudah pada waktunya cobalah usahakan bisa belajar ke luar negeri karena kita kalau ke luar negeri kan pikiran kita terbuka seperti Pak dulu udah keluar negeri datang sini terapkan jadi sekarang seperti wakil Wali Nanggro itu saudara saya juga tahu Rafiq tuh gue itu luar biasa pengetahuannya jadi dia penasihatnya Wali Nanggro itu jadi berkembang gitu ya. Jadi jangan hanya ketutup ini Wali Nanggro ini ke luar negeri ke Moskow kemana-mana gitu. Jadi dengan banyak yang dilihat banyak yang cari. Satu hal yang saya puji di Banda Aceh ini luar biasa kebersihannya dan lalu lintas agak teratur yang mungkin di kota lain nggak didapatkan di Sumatera ya. Saya perhatiin di Sumatera tuh yang paling bersih dan teratur itu Pekanbaru dan Banda Aceh. Jadi itu saya tekankan tadi. Jadi di merantau. Jadi berani kabur dulu merantau lah. Karena di rantauan itu pasti akan terbuka pikiran kita. Kalaupun satu saat pulang pasti sukses menerapkan apa yang dia pelajarin di sana gitu. Gitu.
Nah, begitu ya teman-teman, pesan dari Pak Ali Jullah Hasan Yusuf. Terima kasih banyak Pak, karena sudah berhadir di acara Library Talk kita pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak Ibu. Dan terima kasih juga kepada host kita yang luar biasa. Teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan adalah buku Penempang Gelap bukan hanya sekedar perjalanan fisik dari seorang Pak Ali Jullah Hasan Yusuf, tetapi tentang perjalanan jiwa ya Pak, yang akan membuka mata kita semua tentang keberanian jalan kumpulan. Jangan lupa teman-teman untuk baca buku ini, dan sampai jumpa di acara Library Talk kita kali lain. Saya Intan Eryani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda.